Wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang kebudayaan Sulawesi Selatan. Kenapa saya memilih Sulawesi Selatan? Dikarenakan bahasa daerah, tari, itu semua seiring perkembangan zaman. Sebagian generasi milenial mungkin tak mengenal lagi sarung atau kain sutra khas Bugis karena mereka lebih sibuk dengan gawainya, HP-nya, gadget, dengan sejumlah aplikasi yang menarik seperti YouTube atau TikTok yang dapat membuat mereka dalam sekejap menjadi terkenal. Namun saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, semua pihak sempat tersentak dan akhirnya para pengambil kebijakan mulai tersadar untuk menguatkan potensi lokal untuk mendukung ekonomi nasional tidak bergantung dengan produk impor seperti yang selama ini sudah dijalani. Macam-macam kebudayaan Sulawesi Selatan. Bahasa merupakan salah satu pemersatu bangsa yang juga merupakan sarana untuk berkomunikasi antar sesama warga. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis atau bahasa Ugi, di mana bahasa ini merupakan bahasa asli orang Bugis. Beberapa kata atau dialek yang termasuk dalam bahasa Bugis, misalnya pangkep, bone, camba, sidrap, wajo, sinjai, sawito, baru, lau, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk suku Makassar menggunakan bahasa daerah Mangasara yang mencapai persebaran wilayah di Goa, Pangkep, Maros, Janeponto, Takalar, Banteng, dan Makassar. Kerajinan rakyat. Ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan, Anda akan dengan mudah menjumpai berbagai kerajinan. Itu kerajinan rakyat di Sulawesi Selatan yang berkualitas tinggi. Mulai dari tenun sutra yang disebut dengan lipa atau sengkang, kemudian perahu, penisi, seni ukir Toraja, dan lain sebagainya. Untuk kain tenun sutranya itu memiliki beberapa corak khas seperti cureni, cure lobang, cure subi, serta cure bombang. Kemudian untuk perahu penisinya sendiri itu dibaut dengan cukup unik, yaitu tanpa menggunakan sketsa atau gambar. Dan biasanya para pembuat perahu ini hanya mereka yang sudah secara turun-temurun mewarisi keahlian ini. Lalu untuk kebudayaan Sulawesi Selatan, yaitu seni ukir Toraja, Anda bisa menjumpainya dalam berbagai bentuk, mulai dari ukir kayu pada dekorasi eksterior dan interior hingga berbagai kerajinan dan properti lain. Kemudian upacara tradisional. Dalam setiap daerah, hampir semuanya memiliki ritual khusus dalam merayakan atau memperingati suatu hal. Termasuk di Sulawesi Selatan yang antara lain dimiliki beberapa ritual adat seperti Anyampa Sanro dan Abayu Minya yang dimiliki oleh suku Makassar. Sedangkan untuk suku Bugis itu memiliki upacara adat dengan nama Makateni Sanro, Mapanreto, Mangindeng, dan Macara Wetang.
dan Rambu Solo, Mapasilagatedong, Sisamba, dan lain-lain yang dimiliki oleh suku Toraja. Suku yang ada di Sulawesi, suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Duri, Patinjo, Bone, Maiwa, Endakan, Patae, Kajang, atau Konjo. Pajage, Pamanca, Pajaga Andi, Paraga, Mapuka, Gandrang Bulo, Peale, Madigo, Kipas, Galang Anjur, Salonreng, Paddupa Bosara, Padendang, Patenung, suku Taroja, Magela, dan masih banyak lagi yang lainnya. Termasuk yang sangat unik, Mabandong, Mimana, Makatia, Paranding. Sebagai salah satu macam kebudayaan Sulawesi Selatan yang tergabung dalam kesenian tradisional, tarian tradisional memiliki fungsi dan peranan yang begitu penting, di mana umumnya setiap tarian tradisional memiliki makna tersendiri. Jadi dia memiliki makna tersendiri, kayak ini tariannya seperti ini, untuk makna atau ceritanya tuh seperti ini, kayak gitu. Itu berkaitan dengan awal mula penciptaan tarian tersebut atau berkaitan dengan tujuan penciptaan tarian tersebut. Jadi itu di Sulawesi Selatan itu semuanya mempunyai tujuan dan maksud apa yang mereka kerjakan setiap harinya. Kemudian lagu tradisional. Jadi kalau dia lagu berarti ada alat musik. Jadi alat musik di Sulawesi Selatan itu alat musik suku Taroja, yaitu pa pele atau pa barung atau pa bas atau pa pompang, pa karombi, pa geso-geso, Kabupaten Goa, Jajakkang. Masih dalam kelompok kesenian tradisional. Kali ini Sulawesi Selatan menampilkan beberapa musik tradisional yang memiliki suara unik dan begitu khas, seperti Mapadendang, yaitu alat musik yang terdiri dari alu dan lesung. Jajakkang, yaitu alat musik yang terbuat dari Kabupaten Goa, yaitu alat musik yang terdiri dari kancing, bulo, bacing, serta orkes tariolo atau orkes tempo dulu Makassar. Sedangkan untuk suku Kajang memiliki maksud tradisional masing-masing, dan suku Toraja memiliki alat musik seperti pasuling, pepale, seperti yang saya bilang tadi. Dan juga wisata bahari menjadi andalan. Namun keelokan pegunungan Sulawesi Selatan juga tak bisa diabaikan. Sulawesi Selatan itu memang benar-benar tempat wisata yang Masya Allah memiliki potensi wisata yang besar. Tinggal dipromosikan dan diperlihatkan sehingga bisa mendatangkan pendapatan yang besar bagi daerah. Itu menurut Didi Lamanaba, Ketua Dewan Pengurus Daerah. Menurut beliau, Sulawesi Selatan sangat memungkinkan dikembangkan menjadi destinasi wisata olahraga, alam, dan budaya. Pasalnya, wisata Sulsel memiliki panorama yang elok sekaligus keunikan budaya. Berikut destinasi wisata Sulawesi Selatan yang mendunia. Yang pertama, Pantai Losari,
jadi ikon Makassar sejak 1970-an. Bahkan pantai ini pernah diangkat menjadi judul film Senja di Pantai Losari pada tahun 1975. Ada juga Kepulauan Spermonde, dan ada juga Benteng Rotterdam, ada juga Benteng Sombaopu, dan Taman Laut Takabonerate, dan Taman Nasional Bantimurung, serta banyak lagi yang lainnya seperti Malino merupakan destinasi wisata alam. Sekian dari saya, terima kasih.